Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai saja deh ya. Jadi, kita kemarin kan minggu lalu sudah selesai tentang materi dinamika ya, yang ada jebakan-jebakan tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai usaha dan energi. Kalau kalian di kelas, udah sampai mana materinya? Oh ya, belum sampai momentum? Belum? Oke. Oke, kita mulai ya. Ini kalau saya boleh bilang, materi ini jauh sangat mudah dibandingkan yang kemarin-kemarin. Jauh lebih mudah dibandingkan dinamika, jauh lebih mudah dibandingkan kinematika. Jadi harusnya ini bisa kalian optimalkan di ujian nanti. Oke, kita mulai dengan yang namanya usaha atau kerja atau work kalau kalian pakai buku teks bahasa Inggris. Oke, kita mulai dengan rumus dasarnya dulu. Di kelas kalian diajarkan rumus dasarnya work apa? W, rumusnya apa? Di kelas? Apa? Tahu? Apa? Di kelas? Rumus dasarnya work apa? Work, F, dikali? Kali apa? Dikali apa? Tahu? W rumusnya apa? Oke. Rumus dasarnya work itu adalah pakai integral. F dot product. Jadi ini bukan sembarang titik, tapi dot product, yaitu perkalian pada vektor dikalikan dengan dr. Dr itu perpindahan. Nah, ini rumus dasar. Artinya apa rumus dasar? Berarti kalian boleh pakai untuk kondisi kapanpun. Oke? Pada soal seperti apapun ini boleh kalian pakai. Nah, dr itu adalah perpindahan. Itu tergantung bendanya itu pindahnya kemana. Kalau bendanya cuma pindah ke sumbu X, maka dr kalian dapat diganti menjadi dxi. Oke? Kalau misalkan bendanya pindahnya ke sumbu X sama ke sumbu Y, berarti dr-nya diganti menjadi dxi ditambah dyj. Kalau misalkan pindah ke X, ke Y, dan ke Z, maka dr-nya ditambah lagi dengan dzk. Kalau pindahnya cuma ke sumbu Y, berarti dr-nya dyj. Gitu ya. Jadi dr-nya itu fleksibel tergantung pindahnya ke sumbu apa. Nah, waktu kita belajar kinematika masih ingat kita belajar yang namanya arti dari integral di sebuah grafik. Apa arti dari integral di sebuah grafik? Apa? Arti integral grafik apa? Hah? Apa? Ada yang tahu? Luas dari grafiknya. Berarti karena ini integral f dot dr, artinya kalau kalian dikasih grafik, yaitu grafik f terhadap r, r itu perpindahan, bisa saja dia pindahnya ke sumbu x atau y atau z. Dia tergantung pindahnya. Misalkan grafiknya seperti ini. Misalkan. Oke. Nah, kemudian kalian diminta untuk menghitung work, kerja. Tapi data cuma dari grafik. Nah, karena work itu adalah integral f dot dr, berarti sebenarnya sama saja kayak kalian menghitung luas dari grafik f terhadap r. Oke. Luas dari grafik ini tidak lain adalah work. Jadi work-nya tidak lain adalah luas dari grafik f terhadap r. Oke. Nah, ini rumus dasar. Rumus dasar artinya boleh kalian pakai kapanpun. Tapi kalau kalian ingat,
waktu di SMA mungkin kalian ngitung di SMA ngitung work pakai integral nggak? Enggak kan? Apa dulu di SMA rumusnya work? W. Apa? Apa? Apa rumusnya? Dulu di SMA rumusnya work apa? Nggak pakai integral kan pasti kan? Oke. Di SMA yang biasa kalian tahu itu bukan rumus dasar, tapi itu boleh nggak dipakai? Boleh. Itu namanya rumus kasus khusus. Jadi maksudnya kasus khusus, rumus tersebut boleh dipakai, boleh, tapi ada syaratnya yang harus kalian penuhi. Syaratnya apa? Syaratnya itu adalah apabila gaya penyebabnya itu konstan terhadap variabel posisi. Apa itu posisi? Variabel X, variabel Y, variabel Z, variabel L. F konstan terhadap variabel posisi itu artinya fungsi F kalian tidak ada variabel itu. Jadi fungsi F-nya tidak ada variabel X dalam fungsi F, tidak ada variabel Y di dalam fungsi F, tidak ada variabel Z, tidak ada variabel N. Paham ya? Itu maksudnya F konstan. Nah, kalau syarat ini terpenuhi, maka kalian boleh pakai rumus ini. Lihat, kalau F-nya konstan terhadap posisi, terhadap R, maka secara matematik dia boleh keluar kan dari integral. Sehingga kita akan punya F integral dr itu adalah delta R. Tapi jangan lupa itu ada operator dot product. Waktu kita belajar vektor, kalau operator dot product itu matematikanya sin atau cos operatornya. Sin atau cos? Dot product apa? Ada yang tahu? Seriusan? Sin apa cos? Waktu kita belajar vektor pertama-tama, sin apa cos? Cos. Maka harus disertai yang namanya cos theta. Dulu di SMA, delta R itu disebutnya jarak atau simbolnya S. Oke, jadi kalian boleh nggak pakai rumus ini? Boleh banget. Tapi ingat, rumus ini tidak boleh sembarangan dipakai. Rumus ini tuh hanya boleh dipakai kalau syaratnya terpenuhi. Nah, theta di sini apa? Theta di sini itu adalah sudut antara F dan S. Antara gaya penyebab dengan perpindahannya. Oke, sekarang kita coba bahas tentang gaya penyebabnya ya. Secara umum, ada dua jenis gaya penyebab. Jenis gaya penyebabnya secara umum. Yaitu apa? Yang pertama namanya adalah gaya konservatif. Pernah dengar di kelas gaya konservatif? Pernah? Pernah nggak? Pernah. Apa itu gaya konservatif yang kalian tahu di kelas? Gaya kayak gimana? Gaya kayak gimana konservatif? Lo? Gaya kayak gimana? Gaya kayak gimana konservatif? Di kelas pernah dengar kan? Kayak gimana? Gaya kayak gimana? Gaya konservatif itu sederhananya adalah apabila usaha yang disebabkan oleh gaya tersebut tidak bergantung pada lintasan yang dilewati. Maksudnya, kalian mau lewat lintasan apapun, nilai usahanya selalu sama. Oke, karena gayanya bersifat konservatif.
Contohnya apa? Ada yang tahu? Contoh dari gaya konservatif apa? Gaya apa? Gaya gravitasi. Apalagi contohnya? Gaya pegas. Apalagi gaya misalkan gaya listrik, gaya magnet itu termasuk ke dalam gaya yang sifatnya konservatif. Nah, yang kedua itu namanya adalah gaya non konservatif. Oke. Ini berarti kebalikannya ya. Ini berarti apabila usaha yang disebabkan oleh gaya tersebut bergantung pada lintasan yang dilewati. Artinya, kalau lintasannya itu berbeda, nilai work-nya juga berbeda. Oke? Contoh gaya yang sifatnya non-konservatif. Apa di kelas? Gitu? Gaya apa? Contohnya apa? Gaya apa? Gaya gesek. Gaya gesek itu cenderung non-konservatif. Ada banyak sebenarnya. Kayak gaya dorong juga dia non-konservatif dan lain-lain. Oke, sekarang gini saya nanya. Misalkan gaya penyebabnya ada 5. Ada 5 gaya penyebab. Kalian tahu dari 5 ini 4 gaya konservatif, 1 gaya non-konservatif. Oke? Maka gaya total itu kalau kita lihat 5-5-nya akan bersifat apa? Konservatif atau non-konservatif? Akan bersifat non-konservatif. Bayang ya. Jadi kalau gaya penyebabnya ada banyak, satu saja ada gaya yang sifatnya non-konservatif, maka gaya totalnya akan bersifat non-konservatif. Nah, sekarang gimana caranya kalian tahu gaya tersebut sifatnya konservatif atau tidak? Kalau untuk TPB, caranya ya kalian cek aja work-nya. Apakah nilai work-nya itu berbeda-beda kalau kita memilih lintasan yang berbeda? Kalau hasilnya sama, berarti dia konservatif. Kalau beda, hasilnya non-konservatif. Kita coba lihat ya, contoh. Oke, misalkan kalian mau mindahin sebuah benda. Oke, ini Y, ini X. Kalian mau mindahin benda dari titik A. A letaknya di 0,0, mau kalian pindahkan ke titik B. B letaknya di 2,4 deh. Oke. Lihat, untuk memindahkan A ke B, sebenarnya saya bisa lewat berbagai lintasan kan. Saya bisa saja lewat dari A langsung ke B. Lewat sebuah lintasan garis lurus. Bisa kan ya? Oke. Bisa saja saya dari A ke B, saya nggak lewat itu. Saya lewat sini. Ke C dulu. Dari C, baru saya ke B. Bisa kan ya? Bisa saja saya dari A ke B, nggak lewat itu, lewatnya seperti ini. Oke, kebayang? Ini grafik parabolik dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat. Artinya, untuk memindahkan benda dari A ke B, sebenarnya saya bisa lewat lintasan manapun kan? Ya enggak? Nah, saya kasih 3 contoh lintasan. Nah, tiga-tiganya saya kasih gaya yang sama. Saya nggak tahu ini gaya apa. Mungkin aja ini adalah gaya campuran. Misalkan gini, 2x kuadrat y pangkat 3 i ditambah 2x pangkat 3 y kuadrat j. Saya nggak tahu ini gaya apa. Cuman gaya ini saya pakai buat memindahkan benda dari A ke B. Lewat lintasan 1, 2, ataupun 3. Oke? Sekarang pertanyaannya, yang A.
hitunglah work dari A ke B melalui lintasan 1, 2, dan 3. Yang B, apakah gaya F penyebabnya itu bersifat konservatif? Oke, lihat. Kalian bisa tahu F kalian itu konservatif atau tidak setelah kalian selesai menghitung WAB lewat lintasan 1, 2, dan 3. Kalau nilai work AB-nya itu persis sama persis untuk lintasan 1, 2, dan 3, berarti apa? Work-nya, gaya penyebabnya bersifat konservatif gitu ya. Tapi kalau ada satu saja lintasan yang nilai work-nya berbeda, satu aja, maka berarti gayanya bersifat non-konservatif. Oke, saya kasih contoh satu aja, work AB, nanti kalian sisanya. Oke, mau lintasan yang mana? Yang mau saya kasih contoh buat ngitungnya. 1, 2, 3. 1 itu yang garis lurus, linear. 2 itu yang ke C baru ke B. 3 itu yang parabolik. Mau yang mana contohnya? Mau yang mau saya kasih? 1, 2, 3. 3. 3 itu berarti parabolik. Oke. Berarti 1 sama 2 kalian coba sendiri di rumah ya. Karena untuk menjawab yang B, kalian harus menghitung lintasan 1, 2, 3. Oke. Sekarang saya mau tanya deh. Menurut kalian, kalau soalnya seperti ini, oke, ngitung work-nya, boleh nggak pakai rumus SMA, F dikali S? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Hah? Boleh? Boleh nggak? Tadi kan saya bilang apa? Rumus SMA, F kali S dikali cos theta, itu boleh dipakai? Boleh. Tapi itu ada syaratnya. Syaratnya apa? F-nya konstan terhadap variabel posisi. Konstan itu maksudnya tidak ada variabel itu di dalam fungsi F. Oke? Kalau itu terpenuhi, kalian boleh pakai itu. Sekarang saya bertanya ke kalian. Kalau soal saya seperti ini, menurut kalian, ngitung work-nya, boleh nggak saya pakai F dikali S? Boleh? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kenapa? Kenapa? Karena F-nya tidak konstan terhadap X, Y, Z, dan R. Tahu dari mana? Lihat, F kita ada fungsi X kan? Ada fungsi Y kan ya? Artinya kalian tahu ini nggak boleh pakai F kali S. Paham? Berarti ini nggak ada cara lain selain pakai integral. Paham kalian? Jadi ini bukan saya soal pakai integral ya. Karena mau pakai cara yang cepat yang di SMA nggak bisa. Ngerti? Nah, sekarang DR-nya kita lihat. Pakai lintasan 3 ya, berarti yang warna merah ya. Coba kalian perhatikan. Kalau saya mindahin benda dari A ke B lewat lintasan yang ketiga ya, berarti kan jalannya gini ya. Betul ya? Gitu kan? Betul? Coba kalian lihat. Ketika saya berjalan dari A ke B, posisi X saya berubah nggak? Berubah nggak X-nya? Berubah? Berubah ya? Berubah. Posisi Y-nya berubah nggak? Berubah. Berarti posisi X dan Y berubah. Maka DR-nya apa kalau X sama Y berubah? Kita ganti menjadi DXI ditambah DYJ. Paham? Karena X dan Y-nya berubah. Tinggal kita masukin fungsi F-nya. Tadi F-nya itu adalah 2X kuadrat Y pangkat 3I ditambah 2X pangkat 3 Y kuadrat J. Ini dapat dari soal ya. Dot produk dengan DR-nya. Masukin DR-nya. DXI ditambah DYJ. Oke, paham? Nah, karena dia ada dot produk, maka kalian selesaikan dulu dot produknya. I dot produk dengan I. Berapa I dot I?
Berapa I dot I? Dulu di vektor berapa? I dot I 1. I dot produk dengan J. I dot J 0. J dot produk dengan I. J dot I 0. J dot produk dengan J. J dot J 1. Paham ya? Berarti tinggal seperti ini dong. 2x kuadrat Y pangkat 3 dx ditambah integral 2x pangkat 3 Y kuadrat dy. Betul? Lihat deh, ada yang aneh nggak menurut kalian dari persamaan integralnya? Aneh kan? Lihat, di yang pertama operator integralnya dx ya, tapi di dalamnya ada y. Kan biasanya kalau di matematika kalau operatornya dx, x semua kan? Berarti y-nya harus kita ganti. Ganti sama apa? Nanti kita cari tahu. Yang di sebelah kanan juga sama nih. Operator integralnya dy. Tapi kok ada x di sini? Ya enggak? Berarti x-nya harus kita ganti. Nah, gantinya pakai apa? Pakai persamaan lintasannya. Karena kalian lintasan 3, coba lihat. Lintasan 3 persamaannya apa? Y sama dengan X kuadrat. Betul? Berarti Y-nya diganti sama X kuadrat. X-nya diganti dengan akar Y. Paham? Ganti dulu ya. Jadi kita punya apa? 2X kuadrat. Y-nya ganti. X kuadrat pangkat 3 dx. Kemudian juga sama 2, X-nya ganti sama akar Y. Y pangkat setengah. Pangkat 3, Y kuadrat dy. Paham? Sekarang udah sama semua kan operatornya ya? X, X semua, Y semua. Yang namanya integral kan harus pakai batas ya. Supaya ada hasilnya kan? Karena kalau nggak ada hasilnya, ada konstantanya. Lihat, titik A, X-nya berapa? Posisi X-nya? 0 ya? Posisi Y-nya 0. Berarti A itu X-nya 0, Y-nya 0. Kalau titik B, X-nya berapa? B, X-nya 2, Y-nya 4. Berarti titik B, X-nya 2, Y-nya 4. Berarti kalau dari A ke B, X-nya itu dari 0 sampai 2. Betul? Y-nya dari 0 sampai 4. Paham? Karena batas itu kan ujung-ujungnya ya. Coba kita hitung pakai kalkulator aja ya. Yang bawa kalkulator coba dihitung ya. Kalkulator kan udah pada kita dipakai buat hitung integral ya. Oke. Kalau kita hitung pakai kalkulator, kita akan dapat yang pertama itu berapa sih? 2x kuadrat dikali dalam kurung x kuadrat pangkat 3. Batasnya 0 sampai 2. Kalau dihitung pakai kalkulator, dapatnya adalah 1024/9. Oke? Yang luas kanannya 2 dikali dalam kurung X pangkat 0,5. Kemudian dipangkatin lagi dengan 3 dikali X pangkat 2. Oke, batasnya 0 sampai 4. Oke, kalau dihitung dapatnya, bentar loading, 227,555. Oke, kalau kita tambahin 1024/9 ditambah 227,555. Maka kita akan mendapatkan nilai WAB-nya itu adalah 341,33. Paham? Ngerti? Nah, untuk lintasan 1 dan 2 kalian coba sendiri ya. Lintasan 1 dan 2 kerjakan sendiri. Nah, kalau nanti lintasan 1 work-nya juga sama, lintasan 2 juga sama, berarti gaya penyebabnya konservatif, gitu kan? Tapi kalau ada satu aja yang beda, misalkan work dari lintasan 2 beda nih, padahal 1 sama 3 sama ya. Misalkan
itu berarti F-nya non-konservatif. Paham ya? Ngerti ya? Ntar dicobain di rumah ya, matematika doang. Nah, itu tentang yang namanya work. Sekarang kita akan masuk ke yang namanya energi. Oke, energi sama work itu kan kalau secara dimensi dia satuannya sama ya, satuannya joule. Tahu bedanya nggak kalian? Energi sama work itu bedanya apa? Kalau energi itu dia merupakan fungsi keadaan. Maksudnya gini, kalian bisa menghitung energi pada keadaan A. Tidak bisa ya? Menghitung energi pada keadaan B, keadaan C, dan seterusnya kan? Itu energi, dia fungsi keadaan. Sedangkan kalau work itu bukan fungsi keadaan. Work adalah proses. Artinya gini, misalkan kita melakukan kerja tadi ya, work dari A ke B. Nah, itu tuh artinya kerja selama proses dari A ke B ya. Itu bukan kerja di A, bukan juga kerja di B. Jadi kerja itu bukan merepresentasikan keadaan A atau B-nya, tapi proses selama dia bergerak atau berpindah dari A ke B. Jadi nggak ada yang namanya work pada keadaan A, work pada keadaan B, nggak ada. Work pasti dia harus proses. Work A, B, work B, C, dan seterusnya. Nah, sama halnya waktu kita belajar yang namanya gaya, waktu dinamika kemarin, yang pertama kali kita harus belajar adalah mengidentifikasi jenis-jenis gayanya kan. Gaya apa aja sih yang sering muncul, kapan gaya itu muncul, rumus gayanya, sama arahnya, gitu ya. Nah, sama juga di sini kita akan mengidentifikasi jenis-jenis energi yang umum di TPB. Ingat, umum itu yang sering muncul ya, bukan berarti energi itu cuma segini. Yang pertama apa? Ada yang namanya energi kinetik. Oke, kalau kemarin di gaya, setiap gaya saya punya 3 pertanyaan kan. Gaya itu kapan munculnya, rumus gayanya apa, sama arah gayanya. Nah, sekarang kalau di energi, karena energi itu skalar, nggak ada arah, nggak ada kanan kiri atas bawah ya. Artinya cuma ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, kapan kalian tahu di keadaan tersebut ada EK? Kapan? Kapan ada EK? Kalau apa? Benda bergerak. Betul. Ada EK itu apabila bendanya bergerak. Berarti kalau bendanya diam tidak ada EK ya. Bergerak. Poin kedua, EK itu rumusnya apa? EK rumusnya apa? Apa-apa? Setengah mv kuadrat. Gampang ya? Oke, nggak ada arahnya karena energi itu vektor skalar. Oke, energi kedua yang sering muncul, energi potensial. Oke, EP itu jenisnya banyak. Untuk TPB kita bahas cuma 2. Yang pertama adalah EP gravitasi. Pertanyaannya sama. Kapan kalian tahu di keadaan itu ada EP gravitasi? Kapan? Apabila? Kapan? Apa? Apabila punya ketinggian. Betul. Apabila bendanya itu punya ketinggian. Ketinggian itu sebenarnya relatif kan? Tergantung kalian menaruh asumsi acuan nolnya di mana kan? Bisa aja saya bilang remote ini tingginya 0. Karena saya menganggap nol saya di meja. Tapi kalau kalian bilangnya ini enggak 0 tingginya, tingginya mungkin 1 meter. Karena kalian anggapnya nolnya di lantai. Gitu kan ya? Jadi ketinggian itu relatif tergantung di mana kalian menaruh titik 0. Poin kedua, rumusnya. Rumus dari EP gravitasi apa? Apa rumusnya? MGH. MGH. Yang kedua,
EP apa lagi yang sering kalian dengar di kelas selain EP gravitasi? EP pegas. EP pegas. Sama kayak tadi pertanyaannya. Kapan kalian tahu di keadaan tersebut ada EP pegas? Kapan? Kapan? Kalau? Kalau? Kapan ada EP pegas? Kalau? Hah? Apanya yang meregang? Apabila, namanya juga EP pegas ya. Berarti apabila bendanya itu terhubung dengan pegas. Gitu kan ya? Terhubung dengan pegas. Ada dannya tapi. Dan pegasnya dalam kondisi tertarik atau tertekan. Ya, jadi kalau cuma terhubung aja dengan pegas, tapi pegasnya nggak kenapa-napa, nggak ada EP pegas. Oke, bayang ya. Poin kedua, EP pegas itu rumusnya apa ya? Apa? Di kelas? EP pegas? Hah? Nggak ada di kelas? Ada kan? Apa rumus EP pegas? 1/2 K delta X kuadrat. Setengah K delta X kuadrat. Delta X itu apa? Perubahan panjang pegas dari posisi mula-mula. Oke, energi ketiga apa? Energi mekanik, betul ya? EM itu apa sih sebenarnya? EM itu sebenarnya adalah gabungan dari energi kinetik dan total energi potensial. Sehingga EM itu rumusnya adalah energi kinetik ditambah total energi potensial. Kenapa EP saya kasih sigma? Kenapa tahu? Karena bisa saja dalam satu kondisi, satu keadaan, kalian punya dua EP. EP karena gravitasi dan EP karena pegas. Bisa aja ya. Jadi bukan berarti EP itu cuma satu. Kalau udah ada gravitasi nggak boleh ada pegas. Bisa dua-duanya. Paham? Oke. Apalagi yang kalian sering dengar di kelas energi tapi belum saya sebut. Apa? Energi disipasi. Apa itu? Itu adalah biasanya energi yang diubah menjadi kalor biasanya. Akibat gesekan. Kalian pernah nggak? Kalau kalian gesekin tangan kan jadi panas ya. Nah, berarti kan ada energi yang muncul ya, namanya energi disipasi. Nah, tapi saya nyebutnya bukan energi gesek ya. Saya nyebutnya adalah W gesek. Oke, kenapa saya nggak nyebutnya energi gesek? Karena gesekan itu proses. Artinya, baru muncul setelah terjadi prosesnya. Berarti kalau belum terjadi ya berarti nggak ada W geseknya ya. Bayang ya? Oke, jadi W gesek itu bukan fungsi keadaan kayak energi. Oke? Ada yang tahu nggak W gesek itu rumusnya apa? Ada yang tahu? Gaya gesek dikali seberapa jauh dia bergesekan. Oke? Bayang? Oke. Nah, inilah kira-kira 4 energi yang sering muncul. Ada yang lain nggak? Ada sih. W akibat dorongan juga bisa. Ya, berarti apa rumusnya? F dorong. Kalau dia konstan ya, F dorong dikali berapa jauh dia terdorong. Kalau dia nggak konstan ya pakai integral. Oke? Nah, jadi sama kayak kemarin, minggu lalu, kalian harus tahu kapan energi itu muncul sama rumus energinya apa. Oke? Bayang? Nah, tadi di awal saya bilang ke kalian, bab ini adalah materi paling mudah kalian di UTS nanti. Paling mudah. Jauh sangat mudah dibandingkan dinamika yang kemarin. Jauh lebih mudah juga dibandingkan kinematika. Tahu kenapa dia mudah? Karena konsep dasarnya. Konsep
dasarnya energi itu sederhana banget. Apa konsep dasarnya? Yaitu hukum kekekalan energi. Yang kayak gimana? Energi tidak dapat diciptakan. Energi tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah ke bentuk energi lain. Paham? Artinya apa? Kalau begitu, secara konsep, energi totalnya itu nggak pernah berubah, ya kan? Energi total pada keadaan awal harusnya sama dong dengan energi total pada keadaan akhir. Gitu kan ya? Betul nggak? Oke, kan perhatikan deh. Kenapa saya makainya itu E-total? Perasaan dulu di SMA pakainya EM kan ya? Bener nggak? Kenapa pakainya E-total? Tahu? Kalau kalian pakainya energi mekanik, kalian hanya melibatkan dua energi saja, yaitu energi potensial sama energi kinetik. Tapi kalau pakai E-total kan melibatkan semua energinya. Energi potensial, kinetik, gesekan dan lain-lain. Paham? Makanya lebih apa ya? Lebih mudah bayanginnya tuh E-totalnya, bukan EM-nya. Paham? Nah, lihat. Kalau begitu, cara mengerjakan energi gampang banget kan? Kalian sederhananya adalah cukup membandingkan energi total di dua keadaan yang berbeda. Gitu kan? Karena konsepnya cuma membandingkan dua keadaan kan? Nah, biasanya apa yang dibandingin? Pada umumnya yang dibandingkan itu adalah keadaan yang dicari dibandingkan dengan keadaan yang diketahui. Ini yang pada umumnya kan? Yang dicari keadaan yang mana, yang kita tahu keadaan mana. Bandingin. Tapi kalau soalnya susah, dia akan membandingkan antara keadaan yang dicari dibandingkan dengan keadaan yang saya sebut sebagai keadaan titik ekstrim. Oke? Nah, apa yang dimaksud dengan keadaan titik ekstrim? Titik ekstrim di sini maksudnya itu adalah titik batas. Titik batas di mana syarat yang diminta soal dapat tercapai atau tidak tercapai. Oke, artinya soal yang membandingkan dengan titik ekstrim itu biasanya adalah tipikal soal bersyarat. Berarti ada kata-kata syarat. Kayak apa? Oke, kita lanjut. Jadi, ciri-ciri soal yang membandingkan dengan titik ekstrim itu biasanya soal bersyarat. Biasanya ada kata-kata syarat kayak agar, sehingga, supaya, atau kata-kata ekstrim kayak maksimum, minimum, dan lain-lain. Misalkan, pertanyaan gini, hitunglah kecepatan benda di B agar bla 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 bla. Beda ya kalau cuma bilang tentukan V di B, itu kan cuma ngitung doang ya. Tapi kalau ada kata-kata agar berarti apa? Kecepatan di B itu harus memenuhi syaratnya kan? Nah, itu susah tuh kalau ada kata-kata itu. Paham? Oke. Nanti kita akan coba lihat. Nah, kita coba ya terapkan. Apabila gaya penyebabnya bersifat konservatif. Berarti apa? Semua gaya penyebabnya konservatif kan?
ada satu saja gaya yang tidak konservatif, maka akan bersifat non-konservatif ya. Berarti sederhananya, gampangnya nih ya, tidak ada gesekan. Oke? Karena gaya gesek itu merupakan gaya non-konservatif. Misalkan kayak gini deh. Ini ada jalanan seperti ini. Jalanannya licin karena tidak ada gesekan ya. Kemudian ada sebuah mobil. Mobil lagi bergerak. Ini mobil bergerak. Ini keadaan A. Bukan mobil A ya, tapi mobil di keadaan A. Mobil yang sama, dia akan nyampe sini kan nanti. Ini mobilnya sama ya, cuman bedanya beda keadaannya aja. Mobil yang sama, tapi di keadaan B. Gitu ya, betul? Nah, tadi kan sudah kasih tahu ya, konsep dasarnya energi itu adalah hukum kekalahan energi kan? Harusnya secara konsep, energi totalnya tidak akan berubah. Energi total dari mobil di keadaan A harusnya sama persis dengan energi total mobil di keadaan B. Gitu kan ya? Betul? Ada apa aja? Ada energi potensial mobil di B, ada B A dulu ya. Di A ditambah energi kinetik di A. Di B juga sama, ada energi potensial di B ditambah energi kinetik di B. Gitu ya? Kalau saya rapikan, EPA dikurangin EPB sama dengan EKB dikurangin EKA. Gitu ya, betul? Kalau dirapiin. Berarti kan A itu kondisi awal kan? B kondisi akhir, betul? Lihat, yang luas kiri. EPA min EPB. Kondisi awal dikurang kondisi akhir. Apa itu? Awal kurang akhir apa? Awal dikurang akhir. Di matematika apa sebutnya? Delta itu akhir kurang awal. Jadi kalau awal kurang akhir, negatif delta. Paham? Kalau di ruas kanan, B kurang A kan? Akhir kurang awal itu apa? Delta. Berarti delta EK. Berarti pada kondisi konservatif, di mana gaya penyebabnya semuanya konservatif, maka kalian boleh bilang delta EK sama dengan negatif delta EP. Ini dengan kondisi apa? Semua gayanya konservatif ya, tidak ada gaya non-konservatif. Nah, sekarang gimana kalau kondisinya non-konservatif? Apabila gaya penyebabnya non-konservatif. Berarti apa? Minimal ada satu gaya penyebab yang non-konservatif kan? Contohnya gesek, berarti gampangnya ada gesekan D. Oke, kita coba lihat ya. Soalnya persis sama, cuman bedanya ada gesekan. Oke, seperti ini ya. Bedanya dia sekarang nggak licin, tapi kasar. Oke, gimana kalau dia kasar? Secara konsep energinya sama. Yaitu apa? Energi total pada keadaan A harus sama dengan energi total pada keadaan B. Gitu ya, betul ya? Betul? Ada apa aja di A? Ada EPA ditambah EKA. Di B ada EPB ditambah EKB. Betul? Nah, tapi kan dia ada kasar ya. Berarti ada gesekan kan ya, betul? Coba kalian bayangin. Ini ada mobil, ini ada jalanan yang kasar. Oke? Mobil kalian, ini jalan kasar ini ya. Masuk ke jalanan yang kasar. Anggaplah mobilnya nggak digas, nggak direm, tapi maju gitu ya, bayang. Ketika mobil kalian masuk ke jalanan kasar nih, ketika dia keluar dari jalan kasar, mobil kalian jadi makin kenceng, makin pelan, atau sama aja? Makin pelan, ya kan? Kenapa makin pelan? Tadi gini-gini kan? Jadi ada energi dari gerakan energi EK-nya yang diubah jadi gesekan gini kan? Berarti logikanya
Kalau kasar kayak gini berarti lebih pelan di B apa di A? Di ulangi lagi. Nih mobil, nih jalan. Ini mobil ya. Ini mobil ya. Nih mobil jalan nih. Masuk sini ya. Keluar. Kalian kan udah sepakat kan? Kalau mobil masuk ke jalanan yang kasar, terus dia keluar, mobilnya jadi makin pelan. Sekarang bayangin itu jalannya kasar. Berarti yang pelan itu mobilnya di A apa di B? Di B kan? Berarti logikanya di B itu energi mekaniknya lebih kecil kan? Berarti ini nggak setara dong kalau EPA, EKA, EPB, EKB nggak setara kan? Nah, karena ada gesekan, maka di kondisi A, kalian tinggal kurangkan saja dengan W gesek. Karena gesekan akan mengurangi kecepatannya kan ya? Paham? Kalau misalkan mobilnya nggak ada gesekan, tapi didorong sama kalian dari belakang. Bayang, di A didorong sama orang. Bayang, kalau kalian dorong mobil deh, mobilnya jadi makin kencang atau makin pelan atau sama aja? Makin kencang kan? Berarti kalau makin kencang berarti di B makin besar dong kecepatannya, bener ya? Berarti apa? W akibat dorongan itu menambah energinya kan? Berarti kalau dia didorong, kayak ini tinggal ditambah dengan W dorong. Paham? Ngerti kebayang? Ngerti ya? Oke, udah. Kita kelompokkan. Berarti EPA minus EPB, anggaplah W gesek dulu ya. W gesek sama dengan EKB minus EKA. Gitu ya. A kurang B tadi apa? Negatif delta. Dikurangin W gesek. Sama dengan delta EK. Nah, artinya pada kondisi gaya penyebabnya bersifat non-konservatif, kalian nggak bisa bilang delta EK itu minus delta EP. Kayak di kondisi tanpa gesekan gitu ya. Tapi dia ada tambahan dari work gesek atau work dorong nanti kan ya. Bayang ya. Nah, itulah kira-kira penerapan dari hukum kekayaan energi. Nah, tadi kita kan di sesi pertama belajar tentang work ya. Terus yang kedua belajar tentang energi. Ternyata work sama energi itu ada hubungannya. Hubungan antara work dan energi. Sebenarnya ada penurunannya ya, cuman nggak saya masukin ya. Di kelas kan inget nggak? Work itu hubungannya apa dengan energi? Apa? Ada yang tahu di kelas? Delta EK. Work akan sama kayak energi. Ini berlaku untuk kondisi apapun. Oke? Kalau gayanya konservatif ataupun non-konservatif. Kalau yang khusus, kita coba lihat ya. Apabila gaya penyebabnya bersifat konservatif, artinya semua gayanya konservatif ya. Jadi kita tahu apa? Kalau gayanya konservatif, delta EK itu sama dengan minus delta EP kan? Berarti kita boleh bilang juga work-nya sama dengan minus delta EP. Paham? Tapi kalau kondisinya beda, apabila F penyebabnya bersifat non konservatif, tadi apa? Delta EK-nya sama dengan min delta EP min W gesek. Ini karena dikasih gesekan ya. Kalau ntar didorong tambah W dorong kan ya. Paham? Berarti work-nya juga bisa jadi minus delta EP dikurangin W gesek. Paham? Jadi kalian kalau bilang work itu minus delta EP kurang tepat karena itu hanya berlaku untuk kondisi gayanya bersifat konservatif. Tapi kalau kalian bilang work itu delta EK itu tepat karena work sama dengan delta EK itu berlaku untuk kondisi apapun. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita coba lihat soalnya. Soal UTS.
Tapi jauh lebih mudah dibandingkan yang minggu lalu. Mana ya? Ini. Baca dulu ya. Baca soalnya sampai C. Oke, 1 menit. Udah dibaca? Sampai C bacanya ya. Jadi kalau baca soal harus lengkap sampai akhir banget baru kita bisa analisa. Tapi kalau kalian baca cuman sekilas doang, cuman yang depannya A, B, C-nya nggak dibaca, susah. Kadang ada informasi yang dikasih tahunya di soal. Udah dibaca udah? Udah ya? Kalau kita lihat coba ya. Ada balok, anggap aja bola lah ya. 10 kilo. Dilepaskan itu berarti kan dijatuhkan ya. Berarti apa? Kecepatan bola di A itu 0. Betul? Sehingga melewati lintasan AB. AB-nya licin. BC-nya kasar. Oke? Kemudian dia nabrak pegas. Pegas memiliki konstanta pegas 4250. Oke? Tertabrak sejauh 0,3. Anggaplah sampai sini. Paham? Ini D nih. Ini tertabraknya sejauh 0,3 meter. Bayang? Gravitasi kita pakai 10 aja deh biar mudah ya. Tapi kalau di ujian harus lihat di soalnya ya, pakainya berapa aja. Langsung 10. Kalau soalnya dikasih tahu 1,8 ya teman. Pertanyaan A lihat. Kan bes gesek. Apa itu? Mu kan? Mu K. Kenapa mu K? Karena dia gerak. Betul? Mu K didapatkan dari gaya gesek, ya nggak sih? Betul? Nah, gaya gesek bisa kalian peroleh dari W gesek, ya nggak? Betul? Tadi saya bilang apa ke kalian? W gesek itu work, bukan energi. Paham? Artinya work gesek, W gesek itu muncul setelah terjadi proses gesekan. Betul nggak? Oke. Kalau menurut kalian, kalau kita mau cari mu K, titik atau keadaan mana yang kita cari? Menurut kalian? Hah? Katanya konsepnya itu ya, membandingkan keadaan yang dicari dengan yang diketahui kan. Karena kalau menurut kalian, kita mau nyari mu K. Mu K didapat dari F gesek. F gesek dapat dari W gesek kan. W gesek itu akan muncul setelah prosesnya terjadi. Oke? Berarti titik mana yang kita mau cari? Titik apa? Setelah terjadi gesekan itu titik yang mana? Titik? Titik apa? Apa? Ah? I'm udah gesekan. Gue sih. Tadi gesekannya kan di sini nih. Gesekan itu work, bukan energi. Artinya work gesek akan muncul kalau sudah terjadi proses gesekannya. Berarti kalau kita mau memunculkan work gesek, titik mana yang kita mau cari? Titik apa? C, ya kan? C atau setelahnya. Yang pasti harus melewati gesekan dulu. Karena kalau kita ngambilnya A, B kan belum bergesekan. Nggak muncul ya geseknya. Ngerti? Paham? Oke, berarti yang kita cari itu titik setelah gesekan terjadi ya. Titik C boleh atau D ataupun yang lainnya, paham? Kalau dari informasi soal yang kita punya, lebih banyak informasi di D ya, benar nggak? Di C nggak ada informasi apapun kan ya, betul? Berarti kita anggap saja titik yang dicari adalah titik D. Oke, sepakat? Kita tinggal bandingkan dengan titik atau keadaan yang diketahui. Keadaan apa yang diketahui soal? Keadaan apa? Udah selesai. Berarti energi total pada keadaan A yang diketahui harus sama dengan energi total pada keadaan D yang kita cari. Ngerti? Di A apa aja? EPA ditambah EKA
Di D ada apa aja? Ada EPD ditambah EKD. Betul? Coba kalian perhatikan. Dari A sampai ke D. Gitu ya. Dari A sampai ke D. Bolanya lewat gesekan nggak? Lewat. Berarti kalau ada gesekan, maka energinya berkurang kan? Maka harus dikurangin W gesek. Paham? Coba lihat lagi. Ketika bolanya itu di D, pegasnya ketekan nggak? Ketekan. Kalau pegas ketekan atau ketarik muncul energi. Energi apa tadi? Apa? EP pegas. Ditaruh di mana? Di keadaannya. Kapan pegasnya ketekan atau ketarik? Di D kan? Berarti di D harus ditambahin dengan energi potensial pegas. Ngerti gak? Ngerti gak? Paham? Ngerti ya? Jadi karena dari A ke D ada gesekan, gesekan akan mengurangi energi mekaniknya, maka di A harus dikurangin W gas. Karena di D itu pegasnya ketekan, maka di D harus ditambahin EP pegas. Paham? Oke, karena di A dilepaskan, berarti di A nggak punya EK. Bener ya? Betul? Oke, kalau saya misalkan ini ketinggian 0, berarti di D nggak punya ketinggian kan? Ya, betul? Coret EPD. Iya, D itu adalah ketika bolanya menekan pegas maksimum. Ketika bola menekan pegas maksimum di D, menurut kalian bolanya bergerak atau udah diem? Gimana? Kalau di D kalian anggap bolanya masih bergerak, berarti belum maksimum kan? Berarti bakal neken lagi dong. Kan ini udah maksimum kan? Berarti di D bolanya gerak apa diam? Diam. Makanya tidak ada EKD. Paham? Udah yang kita masukin. M, G, H, A. Tadi apa W gesek? Gaya gesek dikali seberapa jauh dia bergesekan. E pegas setengah K delta X kuadrat. Paham? Ngerti? Tadi M-nya berapa? 10. G-nya kita pakai 10 aja. H-nya 3. W gesek rumusnya apa? Mu K dikali normal. Normalnya apa kalau di bidang datar? Mg. Ya nggak sih? Betul? Betul ya? Ya, betul? Berarti M-nya 10 dikali G-nya 10. S-nya berapa? Jarak dia bergesekan? 6 ya? 6. 50. Delta X-nya 0,3 kuadrat. Coba dihitung pakai kalkulator, dapatnya mu K-nya berapa? Coba hitung pakai solver. 10 kali 10 kali 3 dikurang X dikali 10 dikali 10 kali 6 sama dengan 0,5 kali 42 50 kali 0,3 kuadrat. Dapatnya berapa? Berapa? 0,18125 ya kan? Habis kan? Kalau habis kan semuanya aja. Udah. Mu nggak ada satuannya kan? Bayang? Gampang ya? Kalian coba lihat yang B. B minta apa? Kecepatan balok di titik B ya. Tapi setelah berbalik arah. Paham? Jadi maksudnya bukan B yang waktu pertama kali lewat, tapi B aksen. Paham? Ngerti? Berarti pertanyaan B itu yang dicari B aksen kan? Tinggal kalian bandingkan dengan keadaan yang kalian ketahui. Yang kalian udah tahu keadaan apa? A tahu, D juga tahu loh. Ya kan? Kan sekarang udah tahu semuanya kan? Tinggal bandingin aja. B aksen mau dibandingin sama apa? A apa sama D? Bebas. Sama apa? Sama A lagi. Boleh. Gak masalah. Berarti apa? Energi total di keadaan A harus sama persis dengan energi total di keadaan B aksen. Ada apa aja? EPA, ada EKA.
Di B aksen ada EPB aksen ditambah EKB aksen. Coba kalian perhatikan. Bolanya dari A ke C, ke D, ke C, ke B aksen kan dia. Dari A ke B, ke C, ke D, ke B aksen, dia lewat gesekan nggak? Lewat. Berapa kali dia lewat? 2 kali kan? Berarti ini harus dikurangin 2 kali W gesek. Paham? Perlu kita tambahkan EP pegas nggak? Perlu nggak? Nggak perlu. Ingat, EP pegas itu energi pegas. Potensial pegas. Artinya apa? Itu hanya berlaku di keadaan di mana pegasnya ketekan. Kalau gesekan itu work, proses. Selama proses tersebut terlewati, berarti muncul. Coba lihat. Ketika bolanya mencapai B aksen, emang pegasnya ketekan? Emang pegasnya ketarik? Enggak kan? Berarti perlu kita tambahin nggak EP pegas? Nggak perlu. Paham ya? Kenapa kita menambahkan W gas tapi nggak menambahkan EP pegas? Karena W gas itu proses. Kalau EP pegas itu energi di keadaan. Dia hanya muncul kalau di keadaan tersebut ada kondisi itu, paham? Tapi kalau work itu muncul kalau terlewati prosesnya pasti muncul. Paham ya? Berarti tidak perlu kita tambahkan EP pegas. Oke. Karena di B itu ketinggian 0, coret ya. Di A tidak punya kecepatan, coret. Berarti ini apa? M G dikali HA dikurang 2 dikali gaya gesek dikali S sama dengan setengah M PB aksen kuadrat. Betul gitu? Masukin M-nya 10, G-nya 10, HA-nya 3, 2, mu-nya tadi berapa? 0,18125 dikali normalnya MG dikali S-nya 6. Setengah, masanya 10, PB aksennya kita nggak tahu. Cari PB aksennya pakai solver. Coba cari. 10 kali 10 kali 3 dikurang 2 kali 0,18125 kali 10 kali 10 kali 6 sama dengan 0,5 kali 10 kali X kuadrat. Shift solve sama dengan. Berapa dapatnya? Berapa? Berapa? 4,062 ya? 4,062 satuan meter per second. Gampang ya? Paham kan? Paham? Oke, kalian coba lihat pertanyaan C. Setelah balok berbalik arah, apakah balok tersebut akan kembali ke titik A? Oke? Kalau tidak, berapa tinggi maksimum balok yang akan dicapai? Oke? Gimana bayanginnya? Bayangin aja baloknya itu sampai ke sini deh. Titik E namanya. Boleh ya? Nah, titik E itu kan punya tinggi ya. Tinggal kita cari aja tingginya E berapa. Ya nggak sih? Kalau tingginya E itu lebih dari 3 meter, berarti dia sampai ke A dong. Ya nggak sih? Tapi kalau tingginya E kurang dari 3 meter, berarti nggak sampai kan? Betul? Berarti kita tahu yang kita mau cari adalah titik E ya. Betul? Tinggal kita bandingkan dengan yang diketahui. Yang kita udah tahu titik apa aja. Titik A tahu, titik D tahu, titik B aksen tahu kan? Tinggal pilih mau bandingin sama mana. E sama apa? Mau sama apa? Mau sama? Bebas. Boleh sama A, boleh sama B, boleh sama D, boleh sama B aksen. Mau sama A lagi? Boleh. Berarti kita banding sama A ya. Energi total di A harus sama dengan energi total di E. Di A ada apa aja? Ada EPA, ada EKA. Di E ada EPE, ada EKE. Gitu ya? Coba kalian perhatikan. Dari A ke E. Berarti kan A, B, C, D, C, B aksen E. Betul? Bukan langsung A ke E ya, tapi A, B, C, D, C, B aksen E. Dari A ke E, lewat gesekan nggak? Lewat. Berapa kali dia bergesekan?
2. Maka harus dikurangin 2 kali W gas. Betul? Gimana dengan pegasnya? Perlu kita tambahin EP pegas nggak? Nggak perlu. Karena ketika bolanya sampai ke E, pegasnya udah nggak kenapa-napa kan? Ngerti? Berarti kita nggak perlu tambahin. Udah, masukin deh. Di A tadi dia bilang apa? Tidak ada kecepatan. Tadi juga dia bilang di E itu kan maksimum ya. Berarti ketika maksimum dia bergerak nggak? Enggak. Kalau di E dia masih punya EK, belum maksimum kan? Berarti dia tidak ada EKE. Paham? Masukin. M, G, HA dikurang 2 gaya gesek dikali S sama dengan M, G, HE. M-nya 10, G-nya 10, HA-nya 3, 2, mu-nya 0,18125, normalnya 10 kali G, S-nya 6, 10 dikali 10 dikali HE. Coba hitung HE-nya berapa? Kalkulator, solver. 10 kali 10, berapa dapatnya? 10 kali 10 kali 3 minus 2 kali 8125 kali 10 kali 10 kali 6 sama dengan 10 kali 10 kali X. Berapa dapatnya? Berapa? 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 Kosong, koma? Ya, 0,829. Dapat 25 ya. Nah, lihat. Berarti apa kesimpulannya? HE-nya kurang dari 3 meter, betul? Berarti dia bakal ke alai nggak? Berarti tidak akan ke titik A. Paham, paham? Gampang ya? Ini soal yang tipe yang gampang. Cuman tinggal ngitung kan. Tadi saya bilang apa ke kalian? Ada soal di mana soalnya itu pakai ekstrim. Pernah nggak keluar di ujian? Pernah. Nih. Baca dulu 1 menit. Newton. Baca sampai B ya. Oke. Oke, udah dibaca belum? Udah, udah, udah dibaca. Udah. Oke. Benda dengan massa M. Bendanya yang mana sih? Yang bunden kecil ya? Oke, betul. Terus kalau gitu yang bulatan besar apa ya? Lintasan. Jadi dia kayak Hot Wheels. Gitu ya, kebayang? Oke. Bola dengan massa M, masanya berapa? 100 gram tuh berapa kilo? 0,1 kilogram. Ada konstanta pegasnya 1 Newton per meter. Ada jari-jarinya 50 cm, 0,5 meter. Panjang CD itu 0,5 meter juga. Nah, yang unik adalah si AB-nya kasar. Berarti yang kasarnya di sini nih. Bayang? Oke. Lagi ada mu S, ada mu K. Ini kan saya pernah bilang ke kalian. Kalau soal hanya memberitahu mu K, berarti asumsinya udah gerak. Kalau soal hanya memberitahu mu S, berarti asumsinya udah diam. Diam aja. Kalau soal ngasih tahu mu sama mu K, ini dia nggak ngasih tahu nih gerak apa enggak sebenarnya bedanya. Paham? Kalau kalian perhatikan yang sebelumnya, kita kan beberapa kali pernah ngitung di bab dinamika.
soal-soal UTS yang ngitung percepatan kan. Padahal kenyataannya hanya 0 kan. Kenapa? Karena dia memberitahu Miyuka kan, itu adalah ciri-ciri jebakan gaya gesek kan. Nah, berarti ini perlu perhatikan nih. Karena dia ada Miyuka, berarti harus kita cek dulu. Beneran gerak nggak sih? Paham? Kalau nggak gerak gimana? Ya udah, kalau nggak gerak kan nggak perlu ngitung, tinggal jawab aja. Yang A nih, tidak ada HA minimum karena bendanya diam. Paham? Yang B juga berarti nggak ada ya kan ya? Ngerti? Jadi kalau dia diam, malah kita nggak perlu ngejar apa-apa. Tapi karena dia ada ciri-cirinya, hati-hati. Oke? Nah, anggap aja gravitasi kita pakai 10. Berarti ini apa? Karena kita nggak tahu ini gerak apa enggak kan? Langkah pertama kita adalah kita harus cek dulu, ya nggak sih? Cek bendanya itu beneran bergerak atau diam. Masih inget nggak langkahnya? Kalau kita mau ngecek benda diam atau gerak, langkah pertama kemarin hitung yang namanya gaya gesek maksimum. Rumusnya apa? Mu S dikali normal. Betul? Berarti kita harus tahu normalnya ya. Berarti harus bikin dulu diagram gaya. Coba gambar dulu diagram gayanya. Karena bola punya massa, pasti dia punya berat. Betul ya? Mg. Ada gaya apa lagi? Karena dia nyentuh, berarti dia ada gaya normal. Normal. Karena kita tahu asumsi geraknya itu, kalau dia gerak, pasti geraknya ke bawah, ya nggak sih? Betul? Berarti akan ada gesekan ke arah atas, betul ya? Oke. Sampai sini ngerti dong? Kan ini udah saya ajarin yang mana ya? Coba lihat. Ada gaya yang belum sesuai dengan sumbunya? Enggak. Ada nggak? MG kan? Normal udah sama kayak sumbu Y. F gesek ke arah min X kan? Berarti G diurai. Gimana ngurainya? Dari buntut mau ke kepala. Ke sini dan ke sini. Paham? Kalau ini 30 derajat, ini juga pasti 30 derajat. Paham? Berarti yang ini MG sin atau MG cos? Cos. Tahu ya kenapa ya? Karena dia di dekat 30. Yang ini berarti MG sin. Paham? Oke. Karena tidak mungkin dia bergerak ke sumbu Y, ya. Berarti apa? Sigma Fy-nya sama dengan 0, betul? Ada gaya apa aja di sumbu Y? Ada gaya apa aja? Normal sama Mg cos. Berarti normal dikurangin Mg cos theta sama dengan 0. Berarti normalnya M-nya 0,1, G-nya 10, cos 30 itu setengah akar 3. Berarti normalnya adalah setengah akar 3. Paham? Masukin ke rumus ini. Tadi minusnya berapa? 0,4 dikali setengah akar 3. Maka dapatlah 0,2 akar 3. 0,2 akar 3 itu kalau dijadiin koma jadi berapa ya? 0,3464 Newton. Paham? Itu langkah pertama. Langkah keduanya apa? Kalian hitung yang namanya sigma F pembuat gerak. Gitu ya. Apa itu? Semua gaya pada sumbu geraknya. Kecuali gaya gesek. Paham? Karena kalian ini mengasumsikan benda ini bakal gerak ke sumbu X kan? Berarti ada gaya apa saja di sumbu X. Kecuali gaya gesek. Apa? MG sin kan? Berarti itu yang bikin dia gerak. Berarti yang bikin geraknya adalah M, G, sin, theta. M-nya 0,1, G-nya 10, sin 30 itu setengah. Berarti 0,5 Newton. Paham? Langkah ketiga apa?
bandingkan. Apa yang dibandingkan? Sigma F pembuat gerak yang sudah dimutlakan dibandingkan dengan gaya gesek maksimum. Coba lihat. Gaya pembuat geraknya berapa? 0,5 Newton kan? F gas maksimumnya 0,3464. Gedean mana? Pembuat gerak kan? Berarti di soal ini sigma F pembuat geraknya lebih besar daripada gaya gesek maksimum. Berarti gerak atau enggak? Berarti bendanya beneran gerak. Karena bendanya beneran gerak, maka gaya gesek yang dipakai adalah mu K. Mu K-nya 0,2, normalnya setengah akar 3. 0,2 dikali setengah akar 3. Berarti 0,1 akar 3. Kalau di kalkulator 0,1732 Newton. Paham? Karena bendanya gerak, maka soal A kita kerjain. Ngerti ya? Paham? Kalau tadi soalnya diam misalkan, tiba-tiba diam ya. Soal A nggak boleh dikerjain. Tinggal bilang aja bendanya diam. Tidak ada HA minimum. Ngerti? Oke? Nah, kita bikin file baru lagi. Karena dia habis. Oke, kita tadi udah diingat ya. Oke, SCL, FTI, SAPPK, usaha, energi. Oke, kita lanjut nih. Berarti tadi itu kita cuma ngecek doang. Ngecek bendanya gerak atau tidak. Nah, sekarang lanjutan. Nah, karena kita tahu bendanya gerak, maka kita baru mengerjakan soalnya. Kenapa harus dicek dulu? Karena di soalnya sedikit apa ya? Sedikit mencurigakan kan? Karena dia ada informasi mu S dan mu K, paham? Nah, yaudah kita kerjain. Coba lihat. Dia mintanya apa? Tinggi minimum titik A. Titik A kan ini ya. Tingginya nih AA. Oke. Berarti yang dicari titik A kan? Tapi lihat baca lagi deh. Ada kata-kata syarat. Syaratnya apa? Agar bendanya dapat bergerak melingkar satu putaran penuh. Beda ya? Kalau cuma bilang gini, hitunglah tinggi A. Beda kan? Sama hitunglah tinggi A agar oke, bentar. Oke. Nah, berarti kan A yang dicari ya? Benar? Nah, karena ada kata-kata syarat, berarti kita bandingkan dengan titik ekstrim. Apa itu titik ekstrim tadi saya bilang? Titik batas, di mana syarat yang diminta soal dapat tercapai atau tidak tercapai. Gitu kan ya? Tadi syaratnya maunya apa? Dapat bergerak melingkar satu putaran. Betul? Menurut kalian, di mana titik batasnya? Kalau bola itu melewati titik itu, udah pasti bisa muter. Tapi kalau bolanya tidak bisa melewati itu, pasti nggak muter. Di mana batasnya? Di B. B itu. Emang kalau bola sampai B pasti muter. Bisa aja kayak gini loh. Ini lewat nih. Bisa kan? Bisa nggak? Bisa. Berarti belum tentu kan di B itu dia lewat pasti muter kan ya? Berarti itu bukan batasnya. Gimana yo? Titik batas, kalau dia lewat itu pasti muter. Tapi kalau dia nggak lewat, pasti nggak muter. Gimana? Kalau C mah udah pasti muter. Saya maunya batas antara dia muter dan nggak muter. Gimana? Gimana?
di F, di puncak. Kalau bola tersebut sudah melewati F, pasti muter, ya nggak sih? Tapi kalau bolanya tidak melewati F, pasti nggak muter. Berarti, F itu yang disebut sebagai ekstrim. Paham? Udah, yang kita bandingin. Berarti apa? Energi total di A harus sama dengan energi total di F. Betul? Ada apa aja? EPA, EKA. Di F ada EPF, EKF. Betul? Dari A ke F. Lewat gesekan nggak? Lewat ke gesekan. Kan gesekannya di AB ya. Betul kan? Pasti lewat dong, ya nggak sih? Berarti apa? Harus dikurangin W gas. Paham? Oke. Karena di A dilepaskan, berarti nggak punya EK, betul? Berarti adanya M, G, H, A dikurang gaya gesek dikali S. S itu apa? Seberapa jauh dia bergesekan, betul? Ini ya, betul? Ya, betul? Oke. Sama dengan MG. Berapa tingginya F? 2R kan? Benar nggak? Dikali 2R ditambah setengah M VF kuadrat. Betul? Masukin angkanya. M-nya 0,1, G-nya 10, HA-nya yang kita mau cari. Betul? Gaya gesek. Berarti pakainya miuka ya. Tadi berapa tadi miukanya? 0,2 ya. 0,2 dikali normalnya apa? Normal tadi apa? Setengah akar 3 ya? Kalau nggak salah. Benar nggak? Dikali setengah akar 3. Nah, S-nya gimana S-nya? Coba kalian lihat S-nya. S-nya juga nggak tahu kan? Tapi ada hubungannya dari sinus. Sinus 30 itu adalah HA dibagi S kan? Sin 30 kan setengah ya, benar nggak? Berarti S-nya itu adalah 2 kali HA, betul? Berarti dikali 2 HA. M-nya berapa? 0,1, G-nya 10, 2 kali R. R-nya 0,5 ditambah setengah dikali 0,1 dikali VF kuadrat. Betul? VF juga nggak tahu kan? Maka dapatlah ini HA dikurang. Berapa itu? 0,2 dikali 0,5 akar 3 dikali 2. 0,3464 HA sama dengan 1 ditambah 0,05 VF kuadrat. Betul? Betul ya? Coba lihat. Ada berapa variabel yang kita nggak ketahui? 2. HA sama VF kan ya? Artinya nggak mungkin dong kita bisa mendapatkan HA ya. Kalau nggak nyari VF. Maka ini kita simpan dulu. Berarti untuk bisa menyelesaikan ini, terlebih dahulu harus mencari VF. Betul? Nyarinya pakai apa? Pakai dinamika. Coba kita gambarkan. F itu kan puncak ya. Di F itu ada gaya apa saja sih? Ada gaya apa aja di F? Bolanya punya massa kan? Berarti dia punya mg. Betul? Ada apa lagi? Normal. Ke arah mana? Bawah juga. Karena dia harus keluar dari bidang sentuh. Normal. Kan dia gerak melingkar ya. Benar nggak sih? Ini pusatnya kan? Setiap gerak melingkar pasti ada yang namanya gaya sentripetal. Yang ke arah pusat. Betul? Tapi dia efektif kan? Ya, pada dasarnya kalian nggak gambar pun nggak masalah. Ya udah, masih ingat kan langkahnya ya? Sigma F yang ke pusat lingkaran harus sama dengan FSP. Jangan lihat FSP-nya. Ada gaya apa saja yang ke pusat lingkaran? Ada gaya mg ditambah normal F. Betul nggak? FSP rumusnya? Paham?
Betul? Ya, berarti dapat dong. VF kuadrat itu berarti MG ditambah normal F dikalikan R dibagi massa. Betul nggak? Nah, lihat pertanyaannya. Tadi pertanyaannya mintanya apa sih? Dia mintanya HA, tapi HA minimum. Artinya apa? HA yang paling pendek. Ya nggak sih? Coba kalian perhatikan. Kalau tinggi A-nya pendek, kecepatan bola di F akan kencang atau pelan? Pelan. Berarti HA minimum secara tidak langsung VF-nya juga harus minimum. Betul? Coba kalian lihat. Kan VF kan rumusnya itu ya. MG ditambah normal dikali R bagi M kan? Betul? Berarti kalau kita mau bikin VF-nya minimum, kita harus bikin pembilangnya kecil kan? Berarti kita harus mengecilkan MG dan atau mengecilkan normal F. Betul? Dan atau mengecilkan R. Benar nggak? Betul? Karena pembilang kan? Mungkin nggak di soal ini kita mengecilkan MG? Masanya atau G-nya kita ubah? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena kalau kita ngubah masa berarti ngubah soal kan? Atau kita mengubah gravitasi, berarti kan dia nggak di bumi dong ya? Nggak mungkin. Mungkin nggak kita mengubah jari-jari lintasannya? Nggak mungkin juga. Kalau R-nya diganti, berarti kita ngubah soal kan? Berarti yang bisa kita ubah hanya normal. Berarti normal F-nya dibikin sekecil mungkin. Normal paling kecil berapa? Berapa normal paling kecil? 0. Nggak ada gaya normal negatif, paham? Berarti VF kuadrat minimumnya itu adalah M-nya 0,1, G-nya 10, normalnya dibikin 0, dikali 0,5, dikali 0,1. Coret, coret. Maka dapatlah 5. Paham? Nah, ini kalian pakai buat menjawab si soal yang ini. Ngerti kalian? Kita copy. Susah kan ya kalau ada kata-kata syarat kan? Nggak semudah kayak tadi kan? Jadinya apa? HA-nya jadi HA minimum dikurangin 0,3464 HA-nya minimum sama dengan 1 ditambah 0,05 dikali 5. Nggak perlu dikuadratin ya, karena dia udah siap kuadrat kan? Coba hitung pakai solver, dapatnya berapa? X dikurang 0,3464X sama dengan 1 ditambah 0,05 kali 5. Dapatnya berapa? Berapa? A minumnya? Berapa? Berapa? 1,912 ya, meter. Ini adalah ketinggian A paling pendek. Oke? Supaya bisa muter. Kalau kita kasih HA-nya 1,8, nggak akan bisa dia muter. Karena minimal 1,9, ya nggak sih? Paham? Kalau kita kasih 2 meter bisa nggak? Bisa. Bisa, paham? Ngerti ya? Oke, sekarang lihat pertanyaan B. Jika tinggi A 3,5 R. Jadi sekarang tinggi A-nya dikasih tahu 3,5 R. Seberapa jauh pegas tertekan? Anggaplah pegas tertekan sampai sini ya. Kita mau tahu ininya nih, delta X-nya. Gitu ya? Paham? Nggak ada kata-kata syarat ya? Nggak ada kan? Oke. Berarti kan tinggal bandingin A sama G gitu ya. Tapi jangan lupa, tadi kan di awalnya ada syarat ya. Coba lihat deh, berapa HA yang diberikan yang di soal B? 3,5 R kan? Betul? Tadi R-nya berapa? 0,5, betul? 3,5 kali 0,5 berapa? 1,75 meter. Lihat, tadi kita tahu supaya bola bisa muter minimal tuh 1,912, betul nggak? Kira-kira kalau tinggi A cuma 1,75, bolanya bisa muter nggak? Tidak. Berarti ini hati-hati. HA-nya kurang dari HA minimum. Artinya
bolanya tidak bisa memutari lintasan. Kalau bolanya nggak bisa muter, bolanya bakal neken pegas nggak sih? Bakal neken nggak? Kalau bolanya nggak bisa muter, bolanya bakal neken pegas nggak? Nggak kan? Nah, lihat dulu ya. Nah, lihat. Nah, lihat. Kan bolanya nggak bisa muter. Kalau bolanya nggak bisa muter karena terlalu pendek kan, dia bakal neken pegas nggak? Ya, kalau pegasnya nggak ketekan, delta X-nya berapa? Nol. Berarti dalam hal ini, delta X-nya adalah nol. Paham? Kalau misalkan tadi kalian bandingkan langsung antara titik A sama titik G, langsung dibandingin. Dapat nggak? Dapat. Delta X-nya sekian. Angka masuk akal. Tapi secara fisikanya nggak masuk akal karena dia tidak bisa muter. Nggak bisa mencapai titik F karena kurang kecepatannya. Paham? Ngerti? Bayangin ya. Soal susah kan kalau ada kata-kata syarat ya. Kalau tadi kan gampang ya. Jadi harus hati-hati kalau kalian ntar ketemu ke soal dengan kata-kata syarat. Agar, sehingga, supaya, maksimum, minimum gitu. Paham ya? Oke, sekarang coba kita lihat kalian kerjain soalnya. Siapin kertas ya. Ini soal UTS kalau nggak salah 2 tahun lalu. Kita kerjakan yang gampang aja. Tapi soal UTS. Nah, oke, ini kalau nggak salah UTS 2023, 2024. Kalau nggak salah ini shift 1 yang pagi. Kalau nggak salah. Oke, seperti biasa baca dulu soalnya sampai lengkap, baru kerjain. Oke? Oke, di kertas ya tulis nama sama tulis NIM. Ini mudah kok. Kalau dari pertanyaannya kan udah tahu ini nggak ada kata-kata syaratnya. Cuman tentukan doang. Selama dia cuman nentuin, hitunglah, nggak ada kata-kata syarat, aman. Cuman yang unik apa? Ada gaya dorong. Ya, lihat ya. Dia didorong. Berarti hati-hati kalau didorong. Berarti ada work akibat dorongan. Oke, baca dulu soalnya sampai lengkap ya, sampai C baru kerjain. Jangan baca soalnya doang, A, B, C-nya nggak dibaca baru langsung kerjain. Karena dia lihat soal secara lengkap dulu. Oke, coba ya dikerjain ya. Jadi kalian bisa mengidentifikasi soal energi nanti itu susah apa tidak dari kata-kata pertanyaannya ya. Kalau tidak ada kata-kata syarat, aman itu. Cuman bandingin aja. Paham? Kayak soal ini kan nggak ada kata-kata syarat, ya cuma bilang tentukan, hitunglah itu berarti aman. Kalau ada kata-kata agar, sehingga, supaya, menjadi, maksimum, minimum tuh harus hati-hati karena itu bersyarat namanya.
Oke, jadi yang harus diperhatikan ini ada dorongan. Ingat ya, kalau dorongan berarti nambah kenceng kan? Berarti dia ntar ditambahin W dorong. Karena W dorongnya konstan, berarti W dorong itu tinggal F dorong dikali S aja ya, jarak dorongannya. Nah, tapi perhatikan yang pertanyaan C. Pertanyaan C itu dorongannya dihilangin. Berarti dia soal baru ya. Artinya jawaban A sama B yang kalian udah dapet itu nggak akan dipakai di pertanyaan C. Karena dia kayak udah kayak bikin soal baru. Berarti A sama B itu terkait, tapi C itu soal independen ya, soal yang baru lagi. Jadi kita kayak mulai dari awal lagi. Shift 2 deh ternyata. Katanya shift 2 deh. Kayak yang A cuma minta energi kinetik di A. Berarti titik A titik yang dicari. Tinggal kita bandingkan dengan yang diketahui. Terus kalau yang B titik P yang dicari. Tinggal bandingkan dengan yang diketahui lagi. Kalau yang C soal baru. Soal A-nya diketahui, ada kecepatannya. Yang dicari titik titik E ya. Titik E yang dicari. Udah tinggal bandingin-bandingin aja. Selama pertanyaannya cuma tentukan, hitunglah, nggak ada kata-kata syarat apapun, berarti sebenarnya ini levelnya gampang, cukup bandingin dua kondisi aja, selesai. Jadi dia didorongnya cuma sampai A ya, dari nol ke A doang ya. Artinya dari A, B, C, D, A, B, C ke P dia nggak didorong lagi. Dia dorongannya cuma sampai A. Oke, harusnya bisa ya. Ini mudah banget karena nggak ada kata-kata syarat. Kalian cukup bandingin aja pasti dapat. Nah, biasanya kalian tuh kalau lihat soal energi tuh yang bikin down tuh adalah gambarnya. Gambarnya kayak susah padahal gampang. Coba ya dicobain ya kerjain ya. Awalnya diam, berarti kecepatan di O-nya nol. Berarti kita tahu keadaan yang diketahui adalah keadaan O. Tinggal kita bandingkan dengan keadaan yang dicari.
Waduh, berhenti di titik E. Itu itu materi tentang Energi. energi Hah? awal dari titik O ke A, tapi dia nggak pakai konsep energi, bisa aja Bisa. pakai Pakai energi. kinetik juga bisa. Tapi di waktu ujian ada, Nggak ada batasan. jadi bebas Bebas. selama benar aja. Selama jawabannya benar. Iya. Oke. Nah, oke, siap, siap, Itu siap. aja kayak. Yo, yo. Oke, sambil nunggu absensi dulu ya. Oke, silakan. Ayo. Yo, yo, mari.
Dah? Oke. Dah? Oke. Tiga. Waduh. Jawaban. Kan, satunya belum. Pembukaan. Yo, mari. Oke. Udah pada absen ya? Saya matiin dulu.